bersyukur hari ini minggu yang ketiga kita boleh masuk di bulan Juni. Saya percaya jikalau sampai saat ini kita boleh hadir di tempat ini, kita boleh bersekutu dengan saudara seiman kita boleh memuji menyembah Tuhan itu karena penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita sungguh sempurna. Dan kita naikkan pujian semusim berlalu, namun Tuhan selalu memelihara kita sampai saat ini. Semusim berlalu, namun Kau selalu meliharaku. Yang setiamu tak pernah layu di hidupku, lebih luas dari samudra. Kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala. Tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Katakan semusim berlalu, semusim berlalu, namun Kau selalu meliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku, lebih luas
Engkau hadir Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan jamahan-Mu, kasih-Mu melengkapi setiap kami. Kasih-Mu Tuhan memulihkan setiap kami. Kasih-Mu Tuhan menyegarkan kami Tuhan. Menyegarkan jiwa kami yang letih, lesu dan berbeban berat Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami masih diberikan kesempatan untuk kami boleh menyembah Engkau Allah yang hidup. Kami boleh diberikan kesempatan untuk boleh memuji Engkau Tuhan. Kau hadir Tuhan. Kau bertata atas setiap pujian yang kami naikkan Tuhan. Hanya nama-Mu saja yang kami tinggikan Tuhan. Hanya nama-Mu saja yang kami agungkan Tuhan. Segala puji, segala hormat, segala syukur kami naikkan hanya ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah setiap kita yang siap bersorak-sorai buat Allah kita katakan sama-sama amin. Saya percaya apapun masalah yang sedang kita hadapi, Tuhan ada di pihak kita. Meskipun musuh di depan kita, beribu bahkan berlaksa, tapi tangan Tuhan menyertai kita. Kita katakan sama-sama, meskipun musuh di depanku, mari kita merasakan Tuhan kita. Meskipun musuh di depanku, jangan menghadang hatiku. Kau dulu, engkau bersama.
beberapa info gereja pada pagi hari ini. Ya, kita akan memperkatakan pengakuan iman kita pada hari ini tanggal 20 Juni tahun 2021. Dalam hitungan yang ketiga kita akan membacakannya bersama-sama. 2, 3. Di dalam Kristus saya adalah rumah Tuhan yang menolong orang-orang yang belum percaya dapat mengalami Tuhan. Kita akan memperkatakan pengakuan iman kita hari ini bersama-sama dengan mengganti kata-kata saya dengan nama kita. 2, 3. Di dalam Kristus ini adalah rumah Tuhan yang menolong orang-orang yang belum percaya dapat mengalami Tuhan. Katakan kepada kiri kananmu, kau adalah orang-orang yang menolong orang yang belum percaya dapat mengalami Tuhan. Ya, lanjut. Ya, dari Departemen Misi akan mengadakan Skill of Public Communication dengan pembicara Dr. Adalisa Nurhayati MTH yang akan diadakan pada Sabtu tanggal 3 Juli jam 9 pagi sampai jam 3 sore, di mana dia akan dikenakan biaya sebesar 50.000. Itu untuk biaya makan dan snack kita. Bapak Ibu boleh mendaftarkan kepada Bapak Tekbuat melalui WA paling lambat tanggal 20 Juni tahun 2021. Mari kita sama-sama memperlengkapi diri kita untuk menjadi alatnya yang luar biasa melalui pemberitaan pada tanggal Sabtu 3 Juni. Ya, lanjut. Ya, mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Kita mau menjadi berkat melalui bangsa kita, melalui kota kita di mana kita tinggal. Kita percaya doa orang benar sangat besar kuasanya. Mari kita arahkan tangan kita pada ke depan sebagai tindakan iman kita, bahwa kita mau menjadi imam-imamnya Allah. Kita mau menjadi nabi-nabi Allah buat bangsa kita, buat kota kita. Bapak, pada pagi hari ini Tuhan, kami bawa bangsa kami Tuhan. Kami bawa kota kami Tuhan, Jakarta, Jabodetabek Tuhan. Kerajaan-Mu datang, kehendak-Mu jadi Tuhan atas bangsa kami, atas kota kami Tuhan. Ampuni bangsa kami Tuhan, ampuni kota kami Tuhan. Ya belas kasihan-Mu Tuhan turun atas bangsa kami, atas kota kami Tuhan. Curahkan hujan pertobatan-Mu Tuhan, curahkan hujan kasih-Mu Tuhan, curahkan hujan kuasa-Mu Tuhan buat bangsa kami, buat rakyat bangsa kami, buat rakyat kota Jakarta Tuhan. Kami percaya mata-Mu tertuju atas bangsa kami, atas kota kami Tuhan. Bapa, pulihkan Tuhan kota kami, pulihkan bangsa kami Tuhan. Ya bangsa Indonesia Tuhan menjadi bangsa yang mengasihi Engkau, bangsa yang takut akan Engkau Tuhan, bangsa yang mengandalkan Engkau, mengutamakan Engkau Tuhan. Berkaryalah Tuhan di tengah-tengah bangsa kami Tuhan, beracaralah di tengah-tengah bangsa kami Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, rencana-Mu sangat sungguh luar biasa buat bangsa kami, buat kota kami Tuhan. Kau pulihkan mereka yang terkena COVID Tuhan, Kau sembuhkan mereka Tuhan. Kau nyatakan diri-Mu, Kau nampakkan diri-Mu kepada mereka Tuhan. Dan mereka boleh mengalami Tuhan kuasa kesembuhan, mengalami perjumpaan yang pribadi dengan Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau beracara Tuhan di tengah-tengah bangsa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga membawa ya Tuhan pemimpin kami Tuhan, yang Kau memberikan roh hikmat, roh wahyu-Mu Tuhan, dan mereka mengambil keputusan Tuhan. Ya bukan kepentingan pribadi yang mereka utamakan Tuhan, tapi kepentingan rakyat yang boleh mereka utamakan Tuhan. Kami percaya hikmat-Mu Tuhan atas pemimpin kami Tuhan. Kasih karunia mengalir memimpin atas hidup kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kau baik Tuhan. Kau baik Tuhan. Kau baik buat bangsa kami Tuhan. Kau baik buat negeri kami Tuhan. Kau baik buat kota kami Tuhan. Kami bersyukur. Oh Yesus, kami bersyukur. Makasih Tuhan. Kami mohon Tuhan, sempat kami
kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur pagi hari ini kami mendapatkan anugerah daripada Tuhan untuk kami bisa beribadah di tempat ini. Bukan karena kuat dan gagah kami, tapi karena roh Tuhan, karena anugerah Tuhan yang terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Bapak. Bapak, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu lah segala-galanya dalam hidup kami. Firman-Mu yang menyembuhkan, yang memulihkan, yang memberkati, yang memerdekakan. Kami haus dan lapar akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap diberkati oleh firman Tuhan. Urapi hamba-Mu dan urapi setiap kami. Dalam nama Yesus Tuhan kami yang hidup, kami berkata, datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak atas setiap hidup kami. Dalam nama Yesus Tuhan kami yang hidup, kami naikkan ucapan syukur dan kami berdoa. Kita yang percaya berkata, mari kita tepuk tangan yang meriah buat Tuhan, buat Tuhan. Kasih high five jarak jauh, katakan Tuhan memberkatimu. Oke, kita tetap bangkit berdiri, kita angkat tangan kanan kita taruh tangan kiri di atas dada kita. Kita akan katakan 2, 3. Pengakuan imanku, saya adalah seperti yang Tuhan katakan tentang saya. Saya memiliki apa yang Tuhan katakan saya miliki. saya dapat melakukan apa yang Tuhan katakan. Saya dapat melakukannya. Sebab kasih karunia Allah berlimpah atas kehidupan yang membuat saya mengalami kemajuan dalam kasih tahu kiri kanan, jadi seperti yang kau katakan. Baik, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Apa kabar? Saudara, orang-orang yang diberkati Tuhan. Nah saudara, kalau saudara lihat gambar di depan, ini merupakan silsilah keturunan dari bangsa negara Israel yang sampai saat ini berdiri bangsa Israel. Nah, dimulai dari Bapak Yakub yang mempunyai ke-12 anak, ya.
Nah, ada Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Dan, Naftali, ada Gad, Asyer, Isakar, Sebulan, Yusuf, Benyamin. Nah, kali ini saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk belajar satu suku, yaitu Isakar. Satu suku Isakar ini agak istimewa dalam hidup kita. Kenapa? Isakar itu kalau saudara lihat di gambarnya, dia urutan ke-9. Urutan ke-9, jadi anak yang ke-9. Tetapi dalam silsilah dia dimasukkan bukan di urutan ke-9, tapi di urutan ke-5. Jadi Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar. Kenapa? Karena pasti ada yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan Isakar. Nah saudara, itu sebabnya kita mau belajar anak-anak dari Isakar atau keturunan Isakar. Kita akan mempelajari 3 kebenaran mengenai suku Isakar dan berkatnya bagi kita. Jadi ada 3 kebenaran yang akan kita pelajari. Yang pertama, suku Isakar dalam sejarah bangsa Israel, tentunya dalam Perjanjian Lama. Walaupun sekarang lagi mencari siapa sih suku Isakar, ada yang bilang Meksiko. Kenapa? Karena Meksiko suka naik keledai. Kenapa? Karena suku Isakar itu dilambangkan oleh bapaknya Yakub sebagai seekor keledai ya. Nah, kita lihat suku Isakar adalah suku yang paling sedikit jumlahnya. Paling sedikit jumlahnya dibanding suku-suku yang lain. Mungkin suku-suku yang lain itu ratusan ribu dan sebagainya, tapi suku Isakar itu tidak mencapai jumlah dari suku-suku yang lain. Yang kedua, paling jarang disebut dalam Alkitab. Jadi suku Isakar itu paling jarang. Nah, mungkin saudara juga baru dengar kata Isakar itu. Walaupun pernah membaca Alkitab, tapi mulai oh iya ya, ada juga yang namanya suku Isakar. Dan hampir tidak ada pemimpin terkenal yang lahir dari suku Isakar. Hampir nggak ada. Simeon aja lahir bukan dari, Simson aja lahir bukan dari suku Isakar dan sebagainya. Tapi saudara, walaupun suku yang paling sedikit jumlahnya, paling jarang disebut dalam Alkitab, hampir tidak ada pemimpin terkenal yang lahir dari suku Isakar, tapi ada keistimewaan yang Tuhan berikan bagi suku Isakar ini. Nah, kita mau pelajari apa sih yang menjadi keistimewaan dari suku Isakar. Nah, baik, saya ajak saudara untuk buka 1 Tawarik 12 ayat 32, atau kita baca sama-sama. 2-3. Dari Bani Isakar orang-orang yang mempunyai apa? Pengertian tentang saat-saat yang baik, sehingga mereka mengetahui apa yang harus diperbuat orang Israel. 200 orang kepala dengan segala saudara sesukunya yang dibawa perintah mereka. Nah, 1 Tawarik 12, kalau saudara baca dari ayat yang pertama, ini merupakan cerita tentang suku-suku dari bangsa Israel. Banyak yang mulai membela kepada Daud. Kenapa? Karena Saul sudah mati, dibunuh oleh musuh. Tapi Daud tidak mencalonkan diri atau tidak mengatakan dirinya bahwa dialah sebagai pengganti Raja Saul. Tapi dari suku-suku di bangsa Israel itu ada sebagian besar mulai pindah, mulai datang kepada tempat perkemahan si Raja Daud. Ada ribuan dan sebagainya. Tapi suku Isakar ini katanya cuma 200 kepala. Nah, 200 kepala di bawah ada suku-suku yang diperintah, ya paling setiap suku paling 10, 20, jadi nggak mencapai ribuan. Paling banyak juga seribuan dan sebagainya. Tapi yang luar biasa saudara, Alkitab kita mencatat keistimewaan dari suku Isakar. Yang pertama, dia tahu waktu Tuhan. Dia tahu waktu saat-saat yang baik. Nah, kata saat-saat yang baik ini dalam bahasa aslinya adalah kairos. Nah, apa itu kairos? Nah, saudara, di Alkitab ada 3 kata yang menandakan waktu. Kronos, kairos, dan aion. Aion itu waktu kekekalan. Nah, kita perlu bedakan antara kronos dan kairos. Apa bedanya kronos dan kairos? Nah, saudara, kalau kronos itu jalannya lurus, artinya ya waktunya bisa diukur. Misalnya contoh jam kita sekarang jam berapa? Jam 9:30 lewat 12. Nah, kita akan selesai jam 10 lewat 5 atau 10 selesai. Nah, itu kronos, saudara. Kronos. Kalender hari ini tanggal 20, besok tanggal 21, lusa 22.
Nah itu kronos yang bisa diukur, waktu yang bisa diukur. Tapi kairos adalah waktu tertentu. Di tengah-tengah waktu yang berjalan itu secara rutin, muncullah yang namanya sebuah kesempatan. Opportunity, dalam bahasa lain katanya window of time. Jadi jendela waktu di mana tindakan itu lebih penting. Nah, berarti apa? Di tengah-tengah waktu kronos yang kita jalani, misalnya contoh hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, ketemu lagi hari Minggu, Senin, Selasa, ketemu lagi hari Minggu. Nah, di tengah-tengah waktu hari yang kita jalani, tiba-tiba ada hari yang istimewa, hari yang khusus. Dan ini entahkah kabar baik atau tidak baik, kesempatan itu tidak akan ada lagi. Waktu itu tidak akan ada lagi. Kenapa? Kalau Senin akan kembali Senin, Minggu akan kembali Minggu, Sabtu akan kembali Sabtu, bolak-balik. Januari, Februari sampai Desember, balik lagi Januari. Tapi di tengah-tengah waktu kronos itu ada kesempatan yang hanya bisa dilihat oleh orang-orang yang punya pengertian tentang saat-saat yang baik. Nah, suku Isakar ini punya kelebihan untuk menolong bangsa Israel. Kapan waktu nyerang, kapan dia tidak boleh nyerang, kapan musuh lagi lemah, kapan musuh lagi lengah, lagi santai atau lagi kuat. Nah, hanya suku Isakar yang punya kelebihan itu. Luar biasa. Memang tidak banyak muncul, bahkan hampir sulit menemukan pemimpin-pemimpin besar yang lahir dari suku Isakar. Tapi dia diberi istimewa oleh Tuhan. Dia tahu saat-saat yang baik. Saudara, masa-masa ini hampir dialami oleh seluruh dunia, walaupun ada beberapa negara yang bebas COVID. Tapi pada umumnya mayoritas hampir semuanya terpengaruh dengan yang namanya pandemi virus corona. Tapi saudara, di tengah-tengah masa seperti itu, pasti ada kesempatan-kesempatan yang Tuhan buka. Dan hanya bisa dilihat, hanya bisa diketahui oleh orang-orang yang seperti Isakar, punya pengertian saat-saat yang baik. Nah, dia punya wahyu dari Tuhan. Kalau dalam bahasa perjanjian barunya wahyu, makanya ada kitab wahyu, ada penyingkapan, ada pembukaan rahasia-rahasia. Nah, saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan sangat membutuhkan ini. Sangat membutuhkan ini. Dan kalau saudara lihat atau dengar banyak kesaksian orang-orang yang terpuruk tiba-tiba bisa bangkit dari bisnisnya, dari pekerjaannya. Kenapa? Karena dia lihat kesempatan tersebut. Nah, saudara, ini keistimewaan yang pertama. Yang kedua, saudara, Bani Isakar ini tahu apa yang harus diperbuat. Dikatakan apa yang harus diperbuat orang Israel. Suku-suku yang lain tidak tahu, hanya suku Isakar yang tahu. Dan suku Isakar itu yang memberitahu kepada raja, kepada pemimpin bangsa Israel pada waktu itu, untuk membuat keputusan A atau keputusan B atau keputusan C. Nah, saudara, ini sangat penting. Kita juga harus punya kemampuan ini, tahu apa yang harus kita perbuat. Coba kalau kita nggak tahu, aduh, aku nggak tahu ya, harus berbuat apa. Jadi kita serabutan, kerja sana, lakukan sini. Kenapa? Karena tidak tahu apa yang harus diperbuat. Dan yang kedua ini, kalau kita tahu apa yang harus kita perbuat, kita mesti tahu dulu waktu Tuhan. Sebab kalau kita lakukan sesuatu tidak sesuai dengan waktunya Tuhan, nggak jadi apa-apa. Nah, Bani Isakar punya tahu apa yang harus diperbuat. Dia punya hikmat dari Tuhan. Dia punya kemampuan hikmat dari Tuhan. Itu sebabnya dia punya ketiga, mempunyai pengaruh yang besar. Walaupun sukunya kecil, pemimpinnya cuma 200 ketika Daud mulai dipersiapkan jadi raja menggantikan Raja Saul karena sudah mati Raja Saul. Tapi Isakar ini punya pengaruh, bisa menggerakkan semua bangsa Israel
pada waktu itu. Luar biasa. Dia punya kuasa dari Tuhan. Ini kelebihan Bani Isakar. Nah, pertanyaannya saudara, apakah Isakar rohani ada saat ini? Apakah memang Tuhan hanya beri kekhususan itu untuk Bani Isakar secara jasmani, yang saat ini nggak tahu di bangsa Israel mungkin menerka-nerka, oh ini dari suku Isakar, ini dari suku Isakar dan sebagainya. Mereka cuma menerka-nerka mungkin, atau juga mereka juga sudah tahu. Makanya kalau saudara lihat sejarah perkembangan bangsa Israel sekarang, oh luar biasa saudara. Hampir sebagian besar hadiah Nobel itu dimiliki oleh bangsa Israel. Penemuan-penemuan terbesar yang menjadi berkat besar bagi dunia, bagi manusia itu banyak orang-orang Israel. Jangan-jangan secara jasmani dia punya atau keturunan suku Isakar. Tapi pertanyaan begini, apakah hanya suku Isakar secara jasmani dan kita nggak dapat bagian? Nah saudara, saya rindu saya punya 3 kualitas ini dalam hidup saya. Saya nggak tahu Bapak Ibu Saudara, apakah Bapak Ibu Saudara punya kerinduan ini? Tuhan, aku mau punya wahyu dari Tuhan, tahu waktunya Tuhan. Kesempatan-kesempatan saya bisa lihat. Tuhan, aku mau punya hikmat dari Tuhan, tahu apa yang harus aku lakukan untuk mengambil kesempatan yang sudah di depan mataku ini. Dan aku mau punya pengaruh yang besar, walaupun dari keluarga yang kecil, walaupun tidak terkenal dan sebagainya, tapi aku mau punya pengaruh yang besar. Nah saudara, kabar gembira, oh ternyata di dalam Yesus kita sebenarnya sudah memiliki 3 hal. Kita sebenarnya sudah memiliki 3 kebenaran ini. Yang percaya katakan amin. Saya mau kasih bukti kepada saudara. Efesus 1 ayat 17, kita baca sama-sama. 2, 3. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu apa? Roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Ini merupakan rangkaian dari doa Rasul Paulus untuk jemaat Efesus. Nah, kalau saudara baca ayat-ayat sebelumnya teliti, dikatakan bahwa segala berkat rohani telah dianugerahkan. Berarti sebetulnya kita orang percaya sudah memiliki ini. Tapi kenapa Rasul Paulus bilang minta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus supaya Ia memberikan kepadamu roh, hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia? Kenapa saudara? Karena kita tidak menyadari bahwa 3 hal ini ada dalam hidup kita, yaitu hikmat, yang kedua wahyu, tujuannya adalah untuk kita mengenal Dia, dan rahasianya adalah kita minta. Nah, apa maksudnya saudara? Jadi doa adalah sarana untuk kita bisa mengalami wahyu dan hikmat Tuhan itu, yang membuat kita semakin mengenal Tuhan dengan benar. Dan apa akibatnya kalau kita mengenal Tuhan dengan benar? Umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak, akan melakukan perkara-perkara besar, dan itulah yang memberi pengaruh kepada banyak orang. Saya dorong Bapak Ibu Saudara, yuk ini menjadi kerinduan kita, supaya apa yang telah kita terima wahyu dari Tuhan, tahu kesempatan-kesempatan dari Tuhan, dapat hikmat dari Tuhan untuk menentukan melakukan apa, bertindak seperti apa, dan kita telah menerima kuasa. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan Roh Kudus sudah ada di dalam kita. Jadi saudara, sarana yang Tuhan pakai adalah doa. Minggu lalu saya ada di Wamena. Saya ketemu dengan para pemimpin-pemimpin pria sejati di sana, lalu mulai ngobrol, mulai menceritakan keadaan-keadaan yang sedang terjadi di Papua secara umumnya.
Sudah tahu sebulan lebih internet di sana tidak berfungsi. Katanya jaringannya putus, jaringan bawah lautnya putus. Kalau waktu sebulan lebih, nah harusnya pas kami datang ke sana itu katanya sudah normal. Tapi ternyata Rabu baru normal, tapi itu pun belum 100%. Ada banyak isu, ada banyak rumor. Ketika saya tanya itu, oh ya Pak, begini bla 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 dan sebagainya. Ada satu atau beberapa kalimat yang mengusik hati saya. Salah satunya dikatakan gini, 100 tahun kemudian suku Papua akan musnah. Kenapa musnah? Karena ada beberapa hal. Generasi-generasi Papua, khususnya remaja anak muda, mereka lebih suka kayak ngirup aibon di jalan-jalan. Pasti temu tuh anak muda remaja yang wah ngirup itu dan sebagainya. Belum lagi obat-obatan, belum lagi minuman keras. Yang anehnya tulisannya begini, jual minuman keras di botol tapi ada label khusus Papua. Teman saya bilang, apa maksudnya khusus Papua? Berarti kualitas kadar alkoholnya berbeda secara umum. Disebut khusus Papua. Tujuannya apa? Nah tujuannya dalam 100 tahun ini prediksi beberapa orang suku Papua akan punah. Ada lagi yang bilang, Pak, dulu wanita-wanita Papua itu bisa melahirkan anak dalam hidupnya itu bisa 9, 10, 11, 12. Banyak anaknya. Tapi sekarang 2 aja sulit, Pak. Walaupun mereka nggak pakai KB, nggak pakai style dan sebagainya. Kami juga tidak tahu apa yang sedang terjadi dan sebagainya. Itu mengusik saya. Tiba-tiba Tuhan kasih sesuatu untuk saya bagikan kepada teman-teman di Papua. Satu sore kami kumpulkan, lalu saya bagi kerinduan saya membangun yang namanya gerakan doa dimanapun. Seluruh alumni Papua dari Papua Barat sampai Papua yang namanya alumni Pria Sejati, semua pengurus, setiap jam 7 malam mereka naikkan doa dimanapun, mau berhenti di tengah jalan, mau ada di rumah, mau ada di kantor, mau ada di rumah makan. Tepat jam 7 malam mereka akan serempak menaikkan doa. Dan mungkin sekarang sudah bisa ratusan bahkan mendekati ribuan orang-orang Papua alumni Pria Sejati lakukan yang sama. Mereka berdoa setiap jam 7 malam. Nah dalam waktu saya sharing ini, Tuhan ingatkan saya juga. Kamu dulu pernah melakukan buat jemaat kasih karunia. Setiap jam berapa? Jam berapa? Jam 9. Tapi kenapa tidak dibangun lagi? Berkaitan dengan suku Isakar ini, saudara, saya mau ajak Bapak, Ibu, Saudara, baik yang hadir secara offline maupun yang dengar khotbah saya melalui media, YouTube dan sebagainya. Yuk kita naikkan doa sepakat. Setiap jam 9 pagi dan jam 9 malam. Apa yang topiknya? Efesus 1 ayat 17. Aku meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Kita minta Tuhan nyatakan roh hikmat dan wahyu dalam hidup saya secara pribadi. Saudara boleh sebutkan istri kah, orang tua kah, anak-anak saudara boleh sebutkan. Dan secara bersama seluruh jemaat, saya mau lihat saudara 3 keistimewaan Bani Isakar itu terjadi digenapi bagi jemaat kasih karunia. 3 besar, dibilang kecil, ya memang masih kecil, tapi ketika kita memiliki kualitas ini, kita bisa memberi dampak pengaruh yang positif besar bagi bangsa negara kita Indonesia. Kenapa? Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Pak, apakah saya hafal Efesus ayat 2 ayat 17? Nah, saya robah
bukan hafalannya. Tetap Efesus 1 ayat 17, tapi hafalannya berkata, Bapa, nyatakanlah hikmat dan wahyu-Mu kepada saya, supaya saya dapat mengenal Engkau dengan benar. Dalam nama Yesus. Amin. Saudara, ulangi kalimat ini untuk keluargamu. Saudara, ulangi kalimat doa ini untuk jemaat. Saudara boleh sebutkan mau jemaat keluarga, pemuda, remaja, anak. Silakan saudara. Tapi setiap jam 9 pagi dan jam 9 malam. Nah, saya berdoa dan berharap mungkin nanti siapa yang bisa sebelum jam 9 harus ada ingatan, reminder, ingatkan di grup kita, di MKSK, di koordinator, ya semua saudara, di grup anak, di grup remaja, pemuda, setiap jam 9 kurang 5 sounding, supaya apa? Supaya setiap jam 9 kita naikkan doa sepakat. Dan saya percaya 2 atau 3 orang sepakat di dalam nama dia meminta apapun juga, aku akan kabulkan. Dan saya berdoa, saya, saudara semua, punya 3 keistimewaan. Kita tahu waktunya Tuhan. Kita tahu apa yang harus kita perbuat. Dan kita bisa memberi pengaruh yang besar bagi kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Kami datang kepada-Mu Bapa di sorga. Kami berterima kasih buat kebesaran anugerah. Pagi hari ini kami belajar dari suku Ishakar. Kecil, sepertinya tidak istimewa, tidak muncul pemimpin-pemimpin besar, tapi punya pengaruh yang besar. Karena suku Ishakar diberi anugerah pengertian untuk tahu saat-saat yang baik, tahu apa yang harus mereka perbuat. Tuhan, terima kasih. Di dalam Yesus kualitas itu Tuhan sudah berikan kepada kami. Ada di dalam roh kami karena ada Roh Kudus di dalam roh kami. Tapi seringkali kami tidak alami itu. Seringkali kami tidak melihat itu menjadi kenyataan dalam hidup kami. Ini kerinduan kami Tuhan. Kami mau mengalaminya. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara yang berkata, Tuhan, aku mau mengalami. Saudara boleh angkat tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Saya mau berdoa buat saudara. Tuhan, Engkau lihat tangan-tangan yang kami angkat. Kami rindu mengalami keistimewaan dari suku Ishakar ini yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Ada Roh Kudus di dalam hidup kami. Tuhan, kami mau ambil bagian, kami mau ambil tanggung jawab. Setiap jam 9 pagi dan jam 9 malam kami berseru bersama-sama untuk diri kami, untuk keluarga kami, untuk jemaat, supaya setiap kami semuanya boleh mengalami anugerah yang ajaib itu yang Tuhan sudah berikan kepada suku Ishakar dan nyata dalam hidup kami mulai dari hari ini. Tuhan, kami diberikan kemampuan untuk melihat kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan. Dan kami diberikan kemampuan untuk membuat keputusan yang benar, bertindak dengan benar, dan hidup kami memberi dampak bagi banyak orang. Tuhan, kami terima dengan iman. Jadi dalam hidup kami, Tuhan tolong setiap kami yang buat komitmen pagi hari ini, lakukanlah sesuai dengan rencana-Mu Tuhan. Jadilah seperti yang apa yang kami percaya. Dalam nama Yesus, kita yang percaya berkata, amin. Tuhan memberkati saudara. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan menikmati makan dan minum perjamuan Tuhan. Saudara boleh siapkan. Kalau tidak ada, boleh ambil di depan, di bawah. Kalau sudah, saudara boleh membukanya. Oke, yuk kita angkat tangan kanan kita yang memegang roti. Bapak, kami sepakat dengan firman Tuhan
bahwa roti yang kami pegang ini menggambarkan tubuh Yesus yang sudah dipecah-pecahkan bagi kami untuk menanggung segala sakit, penyakit, dan kelemahan kami. Dan oleh bilur-bilur Yesus, kami yang sakit sudah disembuhkan. Terima kasih buat hidup yang sehat yang Tuhan berikan kepada kami. Dari ujung rambut kepala sampai bawah telapak kaki kami, semua organ-organ tubuh kami sehat, kuat, diberkati Tuhan. Hingga hidup kami mempermuliakan nama Tuhan. Mari kita makan. Saudara boleh angkat tangan kalau saudara memegang cairan anggur. Bapak kami sepakat dengan firman Tuhan bahwa anggur yang ada di tangan kanan kami menggambarkan, melambangkan darah Yesus yang telah tercurah bagi kami, mengampuni kami dari segala dosa dan pelanggaran kami, menghapus semuanya itu, menyucikan, menguduskan, membenarkan kami, menjadikan kami menjadi anak-anak Allah, ahli waris kerajaan sorga. Darah Yesus melindungi kami dari segala yang jahat, dari segala sakit, penyakit, dan kelemahan, dari virus, kuman, bakteri, apapun yang jahat. Darah Yesus memagari kami. Mari kita beberapa saat kita naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kami naikkan ucapan syukur kami kepadamu Bapa yang baik, besar anugerah-Mu, kasih setia-Mu nyata dalam hidup kami. Terima kasih kami boleh makan dan minum perjamuan Tuhan. Kami mengalami kuasa kebangkitan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapak. Mari Bapak Ibu Saudara arahkan hatimu dan angkatlah kedua tanganmu kepada Bapa yang baik, sumber yang baik, yang selalu memberikan yang baik kepada kita anak-anaknya. Diberkatilah hidupmu, rumah tanggamu, orang tuamu, pasangan hidupmu, anak-anakmu. Diberkatilah apa yang kau kerjakan, Tuhan buat berhasil, beruntung, dan berbahagia. Jadilah berkat kesaksian bagi banyak orang. Alamilah Tuhan setiap hari, kasih dan kebaikannya melimpah dalam hidupmu. Pulanglah, terimalah berkat dari Bapa di sorga, kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, kuasa Roh Kudus yang menyertai saudara, memimpin saudara, melindungi saudara, dan mengurapi saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan ucapan syukur dan kami berdoa. Kita yang percaya berkata, amin. Tuhan memberkati.